Halo, selamat malam. Dan selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Ayu Rahmawati. Aparat kepolisian Polresta Bandung menangkap 6 terduga pelaku kerusuhan dan pengeroyokan kepada petugas penjaga stadion atau steward usai pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta Senin lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para terduga melakukan aksi pengeroyokan karena tersulut emosi. Penculikan terhadap anak kembali terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Kali ini menimpa seorang anak berusia 9 tahun di Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Penculik berdalih akan membawa korban ke rumah sakit menemui ibunya yang kecelakaan. Kasus penculikan ini merupakan kasus keempat yang terjadi di Tangerang Selatan selama 2 bulan terakhir. 1 dari 2 tersangka begal ditangkap petugas Polrestabes Bandung setelah hendak merampas ponsel pengemudi ojek daring. Salah satu ditangkap setelah sempat bersembunyi di gorong-gorong. Untuk menangkapnya, petugas Dinas Kebakaran Kota Bandung harus membongkar trotoar tempat tersangka bersembunyi. Video aksi tak pantas seorang guru dan murid di Gorontalo viral di media sosial. Belakangan terungkap bahwa guru dan siswi itu memiliki hubungan dekat sejak 2023. Sementara seorang pengasuh pondok pesantren di Cilacap diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santri perempuan di bawah umur. Modusnya dengan melaksanakan ritual agar mudah mendapatkan jodoh. Ditangkap saat hendak tawuran, puluhan pelajar SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Polsek Cikarang Utara beserta barang bukti sejumlah senjata tajam. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah beredar video asusila yang dilakukan pelajar SMA dan SMP. Puan Maharani mengatakan Megawati Soekarno Putri segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Evakuasi penumpang 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan di tol dalam kota Kuningan, Jakarta Selatan berjalan dramatis. Salah satu korban yang juga pengemudi tewas terjepit di ruang kemudi kendaraan. Tim gabungan Polres Lumajang melakukan penggerebekan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Polisi menyita 48.000 batang ganja dan menangkap 4 pelaku. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional bersama TNI menggagalkan penyelundupan belasan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu ekstasi dari 3 lokasi yang berbeda. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hari kedua kampanye calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi hunian sementara warga Kampung Bayam di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pramono mendatangi fakta integritas dengan warga Kampung Bayam dan berjanji siap mengembalikan semua hak warga Kampung Bayam jika terpilih dalam Pilgub Jakarta. Tia Rahmania, kader PDIP dengan suara terbanyak di Dapil Banten 1 Lebak Pandeglang, batal dilantik menjadi anggota DPR periode 2024-2029. PDIP telah resmi melayangkan surat pemecatan terhadap Tia Rahmania pada 13 September lalu. Ibu Negara Iriana Jokowi ucapkan pamit dan meminta maaf kepada masyarakat jelang purna tugas sang suami Presiden Jokowi. Sementara itu menantu Presiden Jokowi yakni Bobi Nasution merespon soal isu nama kecil Presiden Jokowi adalah Mulyono. Bobi mengaku adalah bagian dari keluarga Mulyono. Pemerintah Kota Quito, Ekuador menetapkan status darurat menyusul kebakaran hutan yang memaksa evakuasi lebih dari 100 keluarga. Sejauh ini kebakaran menghanguskan lebih dari 2.000 hektar hutan dan mencemari sebagian besar wilayah kota dengan kepulan asap dan abu tebal. Ratusan warga Suriah yang tinggal di Lebanon kembali ke Suriah akibat serangan Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. 3 orang terluka setelah roket Hizbullah menghantam sebuah rumah di Israel Utara. Sementara di Lebanon Selatan kepulan asap terlihat pada Rabu saat terjadi baku tembak antara Hizbullah dan Israel. Paus Fransiskus tiba di Luxembourg pada Kamis untuk melakukan kunjungan singkat ke salah satu negara terkecil di Eropa itu. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebut tak mampu menahan derasnya air sungai yang meluap. CCTV merekam kepanikan warga ketika gempa berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
Dilanda cuaca ekstrim selama 5 bulan, 2 hektar lahan tanaman sayur hidroponik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diserang hama trips hingga terjadi penurunan hasil panen sebesar 20%. Sementara para petani di Lumajang, Jawa Timur menggunakan mesin pompa air untuk mengairi sawah mereka lantaran saluran irigasi sudah mengering akibat kemarau. Beredar video proses penyembelihan sapi dengan cara ditembak di salah satu rumah pemotongan hewan di Surabaya. Pihak RPH menyatakan bahwa proses penyembelihan sapi dengan cara captive bolt stunner atau penyembelihan sapi dengan metode dipingsankan dengan model kejut sudah sesuai dengan syariat Islam. Manchester United gagal memaksimalkan statusnya sebagai tuan rumah saat berhadapan dan ditahan imbang FC Twente 1-1 di pertandingan pertama Liga Eropa musim 2024-2025. Back FC Twente yang baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia, Miss Hilgers bermain penuh di pertandingan ini. Bek timnas Prancis Raphael Varane mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Sementara itu Real Madrid akan ditinggal Kylian Mbappe selama beberapa pekan akibat cedera otot saat bermain menghadapi Alaves di La Liga Spanyol. Indonesia berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2024. Dan informasi yang sekaligus akan menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Ayu Rahmawati undur diri, sampai jumpa.